Halo para kaum rebahan, by the way bagaimana kabarnya? Dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya Oji Srepet. Sebelumnya, Oji mau mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga saja kita di bulan puasa ini puasanya lancar dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke guys, seperti biasa pada kesempatan kali ini Oji akan merangkum sekaligus membahas sebuah film yang berjudul Aku Lupa Kalau Aku Luka 2021, di mana film ini menceritakan seorang perempuan yang tidak sadarkan diri kalau dia itu sudah mati dan meninggal dunia. Penasaran dong guys, seperti apa kisahnya? Oke, sebelum kita ke videonya, seperti biasa, buat temen-temen nih yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu, like, komen, dan share videonya. Ingat ya guys, karena subscribe itu gratis. Let's go. Berlatar di sebuah hutan, kisah akan berfokus dengan memperlihatkan seorang gadis, dia bernama Laura. Iya, ini parasnya yang berpergian untuk pergi kemping sendirian di sebuah hutan supaya pikirannya tenang dan tidak ada lagi beban pikiran sedikit pun. Selain itu, Laura juga tidak sempat mengeluarkan sebuah foto di tasnya, di mana foto tersebut adalah foto bestinya sendiri yang baru-baru ini sudah meninggal dunia dan menyimpan di bawah tanah sebagai pertanda bahwa Laura di sini tidak akan pernah melupakan kenangan indah bersama bestinya tersebut. 1 jam setelah si Laura sudah sampai di tempat tujuan, Laura yang sempat melihat foto kenangan bersama bestinya pun tiba-tiba datanglah seorang pria, dia bernama Rian. Iya, ini bebenguknya yang memberikan segelas kopi hangat kepada si Laura sebagai pertanda bahwa mereka berdua pertama kali berkenalan. Thank you ya, aku udah nyiapin sendiri. Dan sementara itu Rian juga memperingatkan kepada si Laura agar tetap hati-hati kemping sendirian di hutan ini, apalagi dia juga perempuan, di mana pertanyaan tersebut Laura justru menganggap Rian menakut-nakutinya sehingga membuat si Laura pun sedikit risih kepada Rian yang telah menakut-nakutinya. Apalagi perempuan. Singkat cerita, di malam harinya Laura yang tertidur pun akhirnya terbangun karena akibat ingin yang mengharuskan Laura pun harus memberanikan dirinya keluar dari tendanya sendirian untuk sebentar saja. Iya, di tengah melakukan Laura seketika melihat seseorang yang mengintipnya dari kejauhan. Entah itu adalah siapa, tetapi ternyata dan ya, ternyata benar sekali, Laura pun syok parah saat melihat seorang pria bertopeng dan tidak memakai baju sama sekali, di mana pria itu pun seolah-olah ingin menangkap si Laura dan juga membunuhnya. Dari kejadian itulah tiba-tiba Laura pun terbangun dari pingsannya. Entah pria tadi melakukan pelecehan terhadap dirinya, tetapi di saat si Laura bangun, ia pun sama sekali tidak mengingat sama kejadian tadi. Di tengah kepanikan yang begitu luar biasa, Laura pun berusaha berlari menuju jalan raya. Ketika sudah berada di jalan raya, yang kebetulan juga di jalan tersebut ada seorang pria yang tidak sengaja melihat dirinya. Dia bernama Abdul. Iya, ini bebenguknya. Alih-alih si Abdul pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada si Laura dan juga menanyakan siapa namanya dan asalnya dari mana. Lebih baik sekarang lu masuk ke mobil ya. Mana? Nama lo siapa? Rumah lo di mana? Entah apa yang sebenarnya sudah terjadi di saat si Abdul menanyakan pertanyaan tadi. Laura justru terdiam dan seolah-olah tidak mengingatnya, dan bahkan namanya sendiri Laura sama sekali tidak tahu.
Sebagai pria sejati dan bertanggung jawab, Abdul justru membawa Laura ke rumah temannya. Dia bernama Rangga. Iya, ini bebenguknya. Alhasil Abdul pun meminta kepada Rangga agar mengizinkan dirinya untuk masuk sebentar ke dalam rumahnya dan meminjam telepon rumah si Rangga yang bertujuan agar Abdul di sini bisa menelpon polisi untuk menjemput si Laura di sini. Terima kasih, Pak. Ketika sudah selesai berbicara dengan polisi, Abdul pun memberitahu kepada si Laura bahwa polisi itu tidak bisa datang hari ini akibat jembatan rusak yang kemungkinan akan sampai 3 hari lagi. Sekitar 1-2 hari, mungkin. Tapi bisa lebih. Selain memberitahu itu, Abdul juga menyuruh Laura untuk tinggal sementara saja di rumah ini sampai polisi itu datang menjemputnya, di mana permintaan tersebut Laura pun tidak bisa berkata apa-apa yang mengharuskan dirinya terpaksa tinggal saja di sini. Selang beberapa detik kemudian, setelah si Abdul sudah menyiapkan kamar untuk si Laura, di mana si Laura pun pelanga-pelongo dan seakan-akan tidak memiliki kebahagiaan sedikit pun, sampai-sampai ia memencet dan mematikan lampu di kamar itu. Tetapi tiba-tiba dan ya, ternyata itu semua adalah mimpi buruknya saja. Entah itu semua pertandanya apa. Sehingga dari situlah Laura pun menceritakan semua yang ia rasakan akhir-akhir ini kepada si Abdul, dan berharap Abdul bisa tahu apa maksud dari mimpi buruk yang ia rasakan tersebut. Nanti juga lama-lama. Tapi gue mimpi aneh semalam. Tapi di mimpi gue, dari keluh kesah si Laura itulah Abdul pun memutuskan kembali ke tempat pertama kali Laura mendaftarkan dirinya untuk camping di hutan itu, dan berharap Laura bisa mengingat kembali kejadian-kejadian itu dan juga mengingat kembali siapa dirinya yang sebenarnya. Siapa tahu bisa bantu lo untuk ingat. Ada mas, 3 minggu yang lalu. Tapi sampai sekarang belum ditemukan. siapa? Laura. Iya, sedikit demi sedikit akhirnya Laura bisa mengingat kembali siapa dirinya yang sebenarnya, tetapi tidak dengan siapa yang telah membuatnya terluka pas itu, karena pria itu wajahnya tertutup dengan topeng putih. Kita ngomong di sebelah. Di malam harinya, Laura yang sempat bercermin pun akhirnya seketika melihat sosok perempuan yang seolah-olah menatap dan memanggil namanya, di mana si Laura yang tidak ada rasa takut sama sekali. Lantas Laura pun mengikuti kemana perempuan itu pergi. Bahaya. Dia datang. Dia datang. Fitria. Bagaikan si Messi adu salto-saltoan sama si Ronaldo, Laura yang sok parah dan teriak ketakutan saat mengetahui bahwa perempuan itu bukan manusia, melainkan adalah setan sendiri, yang dimana melihat itu semua, Laura pun berlari dan kebetulan juga datanglah si Abdul yang mencoba menyuruh si Laura untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Melihat tingkah laku si Laura semakin menjadi-jadi, Abdul justru meminta bantuan kepada si Rangga untuk mencari tahu penyebab kenapa ini semua bisa terjadi kepada si Laura, di mana si Rangga yang sama sekali tidak percaya sama kejadian ini. Akhirnya si Abdul pun menegaskan bahwa kejadian ini benar-benar nyata si Laura rasakan, dan akhirnya Rangga pun mencoba untuk menyelidikinya.
Tidak tega melihat si Laura sedih, Abdul pun mencoba untuk menghibur dan menyuruh si Laura untuk tetap sabar dan menunggu sampai Abdul benar-benar tahu apa maksud dari mimpi buruknya ini dan sekaligus kejadian-kejadian tersebut. Ada yang minta Entah jasadnya apa udah yang ditemui. menghasut mereka sampai hawa Seperti nafsu itu ini ya? pun tidak dapat mereka Mungkin. terkendalikan, di mana si Abdul sendiri yang cepat sadarkan diri karena ia juga adalah tipikal cowok sejati dan kuat imannya, akhirnya menolak untuk berciuman dengan si Laura sendiri. Di keesokan paginya Abdul pun kedatangan tamu. Dia bernama Rizky. Iya, ini bebenguknya. Yang ternyata Rizky di sini adalah langganan air galon milik si Abdul yang setiap hari datang ke rumahnya, di mana si Abdul pun tidak sempat menanyakan kepada si Rizky tentang hutan itu yang sering memakan bukan korban. sih. Gue lagi butuh info. Ya, wah. Thank you, Mas. Mas Ray. Mendengar itu semua, Rizky pun cuma tahu nama hutan itu, tapi tidak dengan kematian perempuan-perempuan yang pernah berkemping di sana, karena ia sendiri adalah penjual galon dan pasti sudah tidak tahu dengan kejadian-kejadian seperti itu. Di sisi lain, kembali ke Laura yang sedang melihat teka-teki perjalanan milik si Rangga dan Abdul, di mana di situ datanglah si Abdul sehingga membuat si Laura pun menyuruh si Abdul stop dan berhenti, dan mengingatkan kepada si Abdul bahwa dia sendiri sudah mengingat kembali semua kejadian-kejadian itu dan sekaligus sudah tahu betul si Abdul dan Rangga di sini bersekongkol ingin membunuhnya dan ada niat jahat terhadap dirinya. Gue bener-bener udah. Telepon di luar itu mati. Lo berdua bersekongkol kan? Hah? Mendengar ocehan si Laura justru membuat si Abdul pun bingung dan merasa dirinya dituduh melakukan kejahatan, yang dimana tersebut Abdul pun mengungkapkan bahwa sebenarnya si Rangga itu adalah anggota polisi yang sedang menyamar, hanya ingin memecahkan permasalahan ini dan juga kematian-kematian semua perempuan-perempuan itu dan juga dirinya. Ada map warna hitam. Lo bisa lihat sendiri. Kasus hilangnya banyak perempuan. Kembali ke Rangga sendiri yang berhasil menangkap pelaku yang selama ini membuat para wanita tewas dan meninggal dunia, di mana pelaku tersebut adalah si Rizky sendiri, lebih tepatnya adalah langganan galon si Abdul, yang ketika kamera berfokus dan kembali ke Laura dan Abdul, akhirnya Laura pun percaya dengan semua perkataan si Abdul dan cepat menghampiri si Rangga karena mereka berdua sudah tahu betul bahwa Rangga sedang menyelidiki kasus ini yang pastinya sedang dalam bahaya. Kenapa? Jawab! Iya, akhirnya Rangga pun berhasil disekap dan sekaligus diikat oleh si Rizky. Tetapi di tengah si Rizky ingin menjadikan si Rangga tumbal persugihannya, datanglah si Abdul di waktu yang begitu tepat sekali dan menghajar si Rizky sampai babak belur, di mana si Rangga yang sangat-sangat emosional sekali kepada si Rizky akhirnya menghajar lagi si Rizky dengan penuh emosi dan kemarahan yang begitu luar biasa. Ya, di tengah perkelahian dan pertengkaran, Abdul pun menahan si Rangga untuk jangan membunuh si Rizky karena supaya polisi bisa menangkap dan memberikan hukuman yang setimpal terhadap perbuatannya tersebut. Cukup, Alban! Ini baru saya mencari. Setelah si Rizky dibawa oleh polisi, Rangga pun melihat kembali foto perempuan-perempuan yang sudah tewas, yang ternyata di foto itu ada juga foto si Laura sendiri, yang kesimpulannya Laura sendiri sudah meninggal dunia dan tewas tepat pada waktu ia pertama kali minta bantuan kepada si Abdul, di mana melihat itu semua Laura pun tidak percaya dan tidak menyangka dengan ilusi ini. Melihat si Laura yang menangis dan meneteskan air mata akibat tidak menyangka dengan semua ini, Abdul pun terpaksa mengungkapkan kepada si Laura bahwa dirinya dari awal sudah tahu betul kalau si Laura ini sudah mati dan meninggal dunia, dan tujuan si Abdul menutup dan tidak memberitahu Laura bahwa dia udah mati karena ia ingin membantu si Rangga dalam permasalahan ini dan sekaligus menyelidikinya. Selain itu, Abdul juga mengungkapkan bahwa dirinya mempunyai kelebihan bisa melihat arwah seseorang yang sudah mati, dan dari si Abdul bisa melihat itu semua, Rangga bisa mudah memecahkan semua masalah yang terjadi dengan bantuan si Abdul sendiri.
gue jadi harus lebih hati-hati supaya gue gak dicurigain. Makasih banyak ya. Mau tidak mau Laura pun harus mengikhlaskan atas apa yang sudah terjadi terhadap dirinya dan berterima kasih kepada si Abdul yang telah membantu dan menjaganya selama ini, dan juga menyuruh si Abdul untuk mencari jenazah dia dan 2 temannya yang sampai sekarang belum ditemukan. Dan setelah itu si Laura pun pergi guys. Lalu film pun sudah berakhir. Tamat, ending yang cukup menyedihkan. Dan itulah kisahnya guys. Bagaimana sih dengan kisahnya? Sangat-sangat menyeramkan sekali dan juga tidak masuk akal sekali. Oke guys, gitu aja penyampaian hari ini. Semoga kalian terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu, like, komen, dan share videonya. Ingat ya guys, karena subscribe itu gratis. Dadah guys. Dale,